uh, dengan NIM 2284291, mahasiswa semester 6 tingkat 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang isi buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Buku ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Eli M. Setiadi, yang kedua Kamal A. Hakam, dan yang ketiga yaitu Ridwan Effendi. Buku ini terdiri dari 8 bab, dan saya di sini akan menjelaskan tentang bab pertama. Yang pertama itu ada materinya, yang pertama yaitu ada dasar pemikiran. Nah, dalam dasar pemikiran ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada latar belakang pedagogis. Nah, jadi apa sih itu latar belakang pedagogis nih? Nah, latar belakang pedagogis itu yaitu sebagai kajian pendidikan yang mempelajari tentang anak atau mendidik seorang anak. Yang kedua yaitu ada di sini ada dasar yuridis. Nah, ya, dasar yuridis ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 1 butir E dikemukakan bahwa tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menjunjung kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, jadi pasal ini memberikan pendukung kepada dosen, guru untuk menggunakan fasilitas sarana prasarana dengan baik agar supaya seorang guru atau dosen ini bisa mengajarkan kepada peserta didiknya lebih maksimal lagi saat mengajar, melakukan pembelajaran di kelas, dan lebih lebih baik lagi dalam mengajarnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam buku ini juga memberitahu kita apa sih itu visi dalam buku ini atau ISBD ini, dan apa sih misi dalam ISBD ini. Dalam buku ISBD ini tujuannya apa, dan bahan ISBD ini itu apa. Nah, jadi dalam kita bisa mempelajari visi misi dari buku ini. Nah, berdasarkan visi misi dan tujuan tersebut, maka ISBD masuk ke dalam kategori general education atau pendidikan umum. Nah, buku ini itu bertujuan untuk membina individu atau mahasiswa untuk menjadi lebih warga masyarakat dan warga negara yang baik, yaitu pendidikan berkenaan mengembangkan keseluruhan kepribadian seorang dalam kaitannya itu dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi membimbing seorang mahasiswa untuk lebih baik dalam belajar ataupun yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada poin yang ketiga. Dalam buku ini juga itu menjelaskan tentang pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. Nah, jadi dalam ini tuh menjelaskan ya pentingnya interdisipliner dalam ISBD. Jadi pentingnya interdisipliner dalam ISBD ini tuh dijelaskan ya, diharapkan agar mahasiswa dapat melihat masalah sosial dan budaya yang secara luas dan kompleks. Jadi mahasiswa ini tuh, jadi seorang mahasiswa itu bisa lebih jelas bisa memecahkan sebuah masalah-masalah sosial atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya dalam poin selanjutnya yaitu buku ini juga menjelaskan dengan beberapa alternatif mode pembelajaran. Nah, jadi si buku ini juga menjelaskan beberapa mode pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu seperti mode pembelajaran problem solving, inquiry, atau klasifikasi nilai dan lain sebagainya. Nah, beberapa mode pembelajaran yang disebutkan terakhir tersebut itu sangat membutuhkan keterampilan mahasiswa untuk menguasai teknik pemecahan masalah. Jadi seorang mahasiswa itu harus bisa menguasai sebuah teknik atau metode dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu atau poin terakhir dalam buku ini yaitu menjelaskan tentang proses pembelajaran berbasis portofolio. Nah, istilah portofolio ini sering kali didengar ya.
dikenal dapat dilapangkan atau pemerintah, terutama ketika menunjukkan pada materi yang tidak membawahi atau suatu departemen. Nah, di sini juga dijelaskan sama menurut ahli ya, pengertian portofolio itu apa. Nah, menurut Budi Mansah tahun 2002 dalam ayat 1 sampai 2 itu bisa diartikan sebagai wujud atau benda atau fisik atau benda. Nah, jadi portofolio itu sebuah dokumentasi atau tugas seorang siswa yang dikumpulkan dari awal sampai akhir, seperti hasil preses, tugas, atau post-test dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tuh dapat diartikan sebagai kegiatan sosial pedagogis. Nah, itu saja untuk penjelasan dari buku ini, dari bab 1. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.